Selamat sore saudara-saudari semuanya. Perkenalkan, nama saya Cecilina Gule. Hari ini saya mau berbagi tentang topik bau harum Kristus yang saya ambil dari salah satu artikel Dr. Hendy Wijaya dalam bukunya Formasi dan Latihan Rohani. Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 14-16 berkata bahwa tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Allah memakai Rasul Paulus dan rekan-rekan seperjuangan Rasul Paulus untuk menyebarkan pengenalan akan Kristus seperti bau yang sangat harum. Mengapa seperti bau harum? Karena mereka adalah bau harum Kristus, sehingga dimanapun mereka berada, mereka memancarkan bau harum Kristus. Bau harum Kristus adalah bau harum kehidupan bagi mereka yang membuka hati dan percaya kepada Kristus, sehingga mereka mengenal Kristus dan diselamatkan, serta memperoleh kehidupan, dan juga sebaliknya bau kematian bagi mereka yang menolak Kristus, sehingga mereka dibinasakan oleh Allah. Kita sebagai rekan-rekan seperjuangan Rasul Paulus adalah bau harum Kristus dalam kehidupan yang menghidupkan. Allah memberikan kita keharuman hidup dalam Kristus, sehingga tugas kita adalah memancarkan keharuman Kristus supaya banyak orang mencium bau kehidupan dan diselamatkan. Ada sebuah suri teladan yang bisa kita teladani dari kehidupan orang kudus, seperti rahib dari Rusia yang bernama Dimitrius Priluki yang memancarkan bau harum Kristus di tengah-tengah umat. Janasuke Dimitrius dari Priluki, sang pelaku mukjizat, lahir dalam keluarga pedagang kaya di Pereialas, Zales. Dari masa mudanya, orang suci ini sangat tampan. Menerima tonsur sebagai kerahiban di salah satu biara Pereiaslav, seorang suci kemudian mendirikan biara Cenobitik Nicholas di Bukit Boris dan Gleb di tepi Danau Plesekov di dekat kota dan menjadi igumennya. Pada tahun 1334, Dimitrios pertama kali bertemu dengan Sergios Radones yang datang kepada Pereiaslav untuk menemui Metropolitan Athanasius. Sejak saat itu, ia sering bercakap-cakap dengan Sergios dan menjadi dekat dengannya. Ketenarannya Pereiaslav begitu luas sehingga dia menjadi ayah baptis bagi anak-anak pangeran besar Demetrius Leonidas di bawah pengaruh Sergios Ranozet. Dimitrios memutuskan untuk menarik diri ke tempat yang jauh dan pergi ke utara bersama muridnya Pachomius. Di hutan Vologda, di sungai Velika, dekat pemukiman Afnes, mereka membangun sebuah gereja kebangkitan Kristus dan mereka bersiap untuk meletakkan fondasi untuk membuat biara. Penduduk setempat merasa takut jika sebuah biara dibangun di sana. Desa mereka akan menjadi wisma biara. Mereka menuntut agar para rahib meninggalkan wilayah mereka dan dengan harapan tidak menjadi beban bagi siapapun, mereka bergerak lebih jauh. Tidak jauh dari Vologda, di tikungan sungai di tempat yang terpencil, Dimitrius memutuskan untuk membentuk biara Cenobitik pertama di usia Rusia. Orang-orang Vologda dan sekitarnya dengan senang hati menyetujui untuk membantu orang suci tersebut. Pemilik tanah yang ditujukan untuk dibangunnya biara tersebut bernama Elias dan Isidorus menginjak lada gandum, dan di tempat itulah sebuah gereja dapat dibangun dengan segera. Pada tahun 1371, katedral kayu Sang Juru Selamat dibangun dan para rahib mulai berkumpul. Banyak rahib yang sedang belajar datang dari Pereiaslav. Janasuke Dimitrius mengajar mereka menggabungkan doa dan asketisme yang ketat dengan kebaikan hati. Dia memberi makan orang miskin dan lapar.
Dia memberi tempat bagi orang asing. Dia berbicara dengan orang-orang yang membutuhkan penghiburan, dan dia memberikan nasihat. Ia suka berdoa dalam kesendirian. Makanannya saat puasa hanyalah antidoron atau roti perjamuan dengan air hangat. Bahkan pada hari-hari raya, dia tidak akan mengambil bagian dari anggur dan ikan yang diizinkan oleh aturan gerejawi. Musim dingin dan musim panas, ia mengenakan mantel kulit domba tua, dan bahkan di usia tua, ia pergi bersama-sama saudara-saudaranya dalam tugas-tugas melayani umat. Orang suci ini menerima sumbangan ke biara dengan hati-hati, sehingga kesejahteraan biara tidak akan merugikan orang-orang yang tinggal di dekatnya. Tuhan memberikan karunia untuk melihat peristiwa masa lalu dan masa depan kepadanya, dan tidak mencapai tingkat kesempurnaan spiritual yang tinggi. Jana suci Dimitrios meninggal pada usia lanjut pada tanggal 11 Februari 1392. Para rahib menemukannya seolah tertidur dan selnya penuh dengan keharuman yang menakjubkan. Keajaiban dari relik Jana suci Dimitrios dimulai sejak tahun 1409 dan selama abad ke-15 penghormatannya menyebar ke seluruh Rusia. Dan selambat-lambatnya pada tahun 1440 rahib Makarius mencatat hidupnya berdasarkan narasi dari muridnya Igumen Pachomius. Para jana suci seperti yang dituliskan ini disebut kudus bukan karena keistimewaan atau kekudusan mereka, tetapi karena keistimewaan Kristus yang telah menguduskan mereka. Maria disebut Bunda Ilahi bukan karena keistimewaan Maria, tetapi keistimewaan Kristus sebagai Ilahi yang telah lahir darinya. Gereja disebut kudus bukan karena gereja itu istimewa, tetapi karena kepalanya adalah Kristus yang adalah sumber kekudusan. Para rasul disebut sebagai tiang penopang gereja bukan karena para rasul istimewa pada pribadi mereka masing-masing, tetapi karena mereka berdiri pada batu karang yang kokoh, yaitu Kristus. Begitu pula ketika berbicara liturgi, doa, salat, puasa, dan lain-lain. Tidak ada suatu hal apapun yang menyelamatkan di antara semuanya itu, dan tidak pula disebut suatu kekudusan jika tanpa Kristus sebagai pusatnya. Berbicara, bekerja, berperilaku, berteologi mengenai Kristus, datanglah kemari dalam gereja yang didirikan Kristus sendiri. Karena tak ada satupun pribadi yang berhak mendirikan gereja selain Kristus sendiri, dan tak ada satupun pribadi yang dapat menjadi batu karang dasar yang kokoh bagi gereja selain Kristus sendiri. Hidup kita dapat menjadi bau harum karena Kristus. Jika hidup kita berpusat pada Kristus dan melayani Dia, maka bau harum Kristus itu sendiri akan memancar di sekitar kita. Semua karena Kristus, sehingga dalam hidup ini setiap hari Kristus harus semakin besar dan kita semakin kecil. Pengenalan kita kepada Kristus, keinginan Kristus, pikiran Kristus, perkataan Kristus, dan perbuatan Kristus harus mengambil alih atas kehidupan kita sendiri, sehingga kita bisa berkata seperti Rasul Paulus berkata dalam Galatia pasal 2 ayat 20 berkata, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Amin. Demikian pembahasan tentang bau harum Kristus. Kiranya pembahasan ini dapat memberkati saudara-saudari semuanya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa share. Tuhan Yesus memberkati.